Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil proyek kami. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu Wulensari, saya sendiri selaku moderator, ada Septiar, Saldi, Apriani, dan Nursolsa Nabila. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Apriani. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja pada materi pertama yaitu filosofi pembuatan aplikasi. Next. Konsep ide pengembangan aplikasi Kamus Tani. Kamus Tani adalah suatu aplikasi yang dapat mempermudah atau membantu masyarakat bagaimana cara bercocok tanam dengan baik, serta masyarakat dapat mengetahui tanaman apa saja yang cocok pada musim kemarau maupun musim hujan. Sekian materi saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Dan lanjut pemateri kedua, saya persilahkan kepada Saldi. Saya persilahkan. Oke, baik, langsung saja. Karakteristik pengguna. User. Aplikasi Kamus Tani digunakan untuk user yang bersifat umum. Adapun user yang dapat menggunakan aplikasi ini adalah masyarakat yang ingin bercocok tanam atau masyarakat yang ingin mengelola tanaman dengan baik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Lanjut pemateri ketiga, saya persilahkan kepada Nursolsa Nabila. Baik, terima kasih. Langsung saja, pengguna. Adapun yang dapat diakses pengguna yaitu aplikasi, home, jenis tanaman, dan cara penanaman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri terakhir akan memaparkan aplikasi kami. Saya persilahkan kepada Septiar. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, di sini akan kami presentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu pertanian dan perkebunan. Langsung saja kita menuju ke halaman berikutnya, yaitu jika seseorang petani ingin mengakses atau petani ingin menanam buah, maka petani dapat mengakses atau mengklik pada buah ini dengan cara klik saja. Kemudian jika petani ingin menanam jambu merah, lanjut. Yang pertama yang harus dipersiapkan yaitu persiapan bibit. Yang kemudian yang selanjutnya yaitu persiapan lubang tanaman. Kemudian adapun juga cara menanam jeruk keprok. Yang pertama itu kita harus persiapkan yaitu pertama persiapan bibit sama seperti tadi. Kemudian persiapan lubang tanaman. Kemudian itu ketiga tahap penanaman. Terus jika seorang petani ingin menanam sayur, maka dia dapat mengakses semisal cabai. Yang pertama yang harus petani ketahui cara menanam cabai yang sebenarnya itu yang pertama yaitu agar tanaman cabai dapat dibudidayakan dapat tumbuh dengan baik dan tentunya berproduksi dengan optimal, salah satu faktor penunjangannya adalah media tanaman atau lahan penanaman. Maka dari itu, dalam persiapan dan pengolahan lahan untuk menanam cabai harus dilakukan dengan benar. Kemudian yang pertama itu harus spesial itu pengembangan lahan. Kemudian
yaitu pembuatan bedengan. Setelah selesai pengemburan lahan, kemudian lakukan pembuatan bedengan dan menentukan ukurannya. Beberapa ukuran bedengan yang biasa digunakan. Untuk lebar itu 1 meter dan panjang itu bisa sampai 1,5 meter dan sedangkan tinggi itu 30 sampai 40 meter dengan jarak antar bedengan parit 60 cm. Kemudian C, cara pemberian pupuk. Di sini juga menjelaskan cara pemberian pupuk yang sebenarnya untuk menanam cabai. Yang itu pemasangan mulsa. Tutup bedengan dengan mulsa hitam perak dengan warna perak di bagian atas. Pemasangan mulsa sebaiknya dilakukan siang hari agar mulsa mudah ditarik dan dikembangkan maksimal. Kemudian semisal petani ingin menanam sawi, sawi pakboy adalah salah satu dari banyaknya sawi sayuran yang banyak disukai oleh hal ini karena selain harganya yang terjangkau juga mudah dapat juga dibudayakan. Yang perlu persiapan itu persiapan bibit, tahap persiapan lahan, kemudian tahap penanaman. Jika petani ingin menanam bunga, misalnya bunga bonglea, bong live warna-warni, ini contohnya. Yang perlu dipersiapkan itu batang bawah berupa tanaman bunga kertas yang akan disambung kombinasi, kemudian batang atas atau head range atau jenis bunga bongophylle yang berbeda warna-warninya, pisau populasi atau pisau apa saja yang asalkan tajam. Selanjutnya sebanyak persiapan batang bawah, yaitu persiapan extends dan tahan penyambungan. Untuk penyambungan langkah pertamanya itu memotong cabang atau ranting pada batang bawah yang akan disambung dengan strands cabang ranting yang telah dipotong, kemudian dibelah sekitar 2,25 cm dengan menggunakan pisau atau cutter tepat di tengah sehingga kedua sisinya sama. Lanjut, cara merawat bunga lantana misalnya. Yang pertama itu pemangkasan, penumpukan. Selanjutnya jika petani ingin menanam pohon gaharu, juga di sini caranya. Yang pertama itu persiapan benih atau bibit, persiapan media tanaman, tahap penanaman, kemudian tanaman yang cocok pada musim kemarau yaitu terong, jagung, kacang panjang, mentimun, tomat, kacang tanah, kedele, labu, ubi jalar, kacang hijau. Kemudian tanaman yang cocok untuk musim hujan yaitu kangkung darat, selada, bayam, sawi, padi, terong, pare, bawang gaun, cabai, porang. Baik, itulah tadi penjelasan sedikit singkat dari hasil diskusi kami. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari proyek kami. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.